Sahabatku, Jakarta mengajarkan saya banyak hal, termasuk pengalaman mengenal seorang kakek yang sering berada di makam keramat pada malam tertentu. Dan kakek ini sering menghilang dengan tiba-tiba, sampai pada akhirnya dia pamit. Untuk mengetahui kisah bagaimana kakek ini tiba-tiba menghilang dan sering berada di makam itu, yuk ikuti terus kisahnya sampai selesai. Check it out. Halo sahabatku dimanapun berada, kita berjumpa lagi, kita berkisah lagi, kita bercerita lagi. Dan kisah kali ini yaitu kisah misteri. Dan misteri ini berceritakan tentang seorang kakek tua yang berumur kurang lebih 145 tahun. Penunggu makam yang sering menghilang. Baik, untuk mengetahui isi dan cerita kali ini, jangan sampai melewatkan endingnya video ini, karena di akhir cerita bagaimana kakek ini menghilang pada akhirnya dari makam itu. Oke, sahabatku, kisah misteri kali ini yaitu seorang kakek tua yang berumur 145 tahun. Beliau ini adalah penunggu makam namun sering menghilang. Makam keramat seorang Habib yang usianya makam ini sama dengan makamnya Mbah Priuk. Ada makam Mbah Priuk yang dikeramatkan di daerah Tanjung Priuk, Cilincing. Itu usianya sama dengan makam yang sering ditungguin kakek ini. Kakek ini sering sekali saya lihat di makam keramat yang tidak terurus itu. Kelihatannya sih tidak terurus. Walaupun kadang pada malam tertentu ada yang datang berziarah ke makam tersebut. Nah, kakek ini biasanya tidur di makam tersebut. Ada juga saya lihat kantong hitam, mungkin pakaian kakek tersebut. Yang aneh dari kakek ini, jarang terlihat kalau siang. Tapi kalau malam, dia biasanya ada di situ. Ciri khasnya itu saya sering melihat cahaya rokok ya. Cahaya rokok yang dia nyalakan. Kalau ada melihat cahaya rokok berarti itu ada di sana, karena itu kan makam itu kan gelap. Sementara posisi makam keramat ini ada di seberang tempat saya atau warung makan saya. Jadi kalau habis maghrib saya pulang dari musola belakang rumah setelah maghrib, saya pasti lihat ke seberang gitu. Nah kalau ada cahaya rokok berarti dia ada, karena kadang dia ini sering ke tempat saya. Kadang-kadang dia suka berdiri pas di pintu masuk warung saya kalau maghrib ya. Biasanya dia nggak pernah bicara, hanya senyum. Nah terus saya sudah tahu kan, pada senyum terus saya bungkuskan nasi, saya suruh anak buah bungkuskan nasi dan kalian air minumnya. Tasnya dia itu wangi sekali, wanginya beda-beda gitu kan. Tapi ketahuan bahwa ini wanginya dia gitu. Kalau saya dekati, padahal pakaiannya kumal, entah siapa dia saya nggak tahu gitu. Pernah suatu maghrib, nah dia datang tiba-tiba, sudah berdiri di pintu warung saya kaget, karena nggak lihat arah datangnya, tiba-tiba dia udah berdiri di situ gitu kan. Dan kali ini dia tuh lebih wangi sekali dari sebelumnya. Niat saya mau tanya gitu kan, ngomongin bilang kalau lapar atau mau mandi di sini saja, tapi dia bilang terima kasih mas, ada tempat mandi saya katanya gitu, nggak tahu di mana mandinya. Dan saya tandai betul, setiap saya habis kasih makan, kalau habis ngasih makan gitu kan, habis memberi makan, itu besoknya itu warung saya itu ramai banget. Itu catering itu ada aja gitu, nggak berhenti-berhenti kan catering. Tiba-tiba kita kayak kewalahan juga, karena catering banyak sekali. Kadang kita nolak juga, bilang, aduh sudah penuh kita ini udah banyak pesanan. Akhirnya mungkin dia di tempat lain barangkali. Dan jelas saya tandai, setiap habis ngasih makan, itu besoknya warungnya ramainya 2 kali lipat dari biasa gitu. Cuma dia bilang jaga diri, selalu tolong orang, jangan sampai mas lihat orang kelaparan tapi kamu nggak peduli, kata dia. Terus saya jawab, iya pak makasih.
Saya tanya lagi, Bapak asalnya dari mana? Kok sering ada di makam itu, kata saya. Terus dia bilang, saya itu dari Jawa. Saya sering ada di sini karena perintah. Usia saya sudah 145 tahun. Saya pikir, ya ada benar juga, karena kan mukanya itu nggak pernah dilihatin nampak gitu. Artinya mukanya itu dia sering nunduk, nggak mau memperlihatkan muka aslinya. Dia pasti nunduk. Dia nunduk aja gitu kan. Kulitnya sih bersih ya, cuma dari pakaiannya kayak dilihat kumat tapi wangi, bingung juga, pokoknya nggak bisa ditebak ini siapa gitu, walau alam. Terus kata dia, udah ya saya pamit, kata dia menuju ke makam tersebut. Tapi saya penasaran, sampai di depan dia nggak ada, padahal hanya selang berapa menit gitu kan. Kebetulan ada orang yang tinggal dekat makam. Di makam itu saya tanya, Mas lihat orang tua nggak di sini, katanya. Saya nggak pernah lihat orang tua di situ, Mas, katanya. Loh, jadi yang saya sering lihat siapa, katanya. Oh, Mas sering lihat dia, katanya. Iya, saya bilang, itu kalau malam-malam tertentu, katanya. Terus dia diam aja kan. Saya bilang, Mas hanya saya lihat, kata saya toh. Nah, terus tapi Mas itu bilang sebulan sekali biasanya dia lihat harimau putih keluar dari makam itu. Makanya dia agak takut dekati makam tersebut. Terus dia nggak mau cerita banyak tentang makam itu gitu kan. Karena dia kan udah lama juga tinggal di situ. Dia punya bengkel di situ, di tempat makam itu, jadi lala bengkel di sana. Kata dia biasanya bulan purnama dan sering juga beberapa habib yang datang berziarah dan membersihkan makam itu, katanya. Saya juga nggak tahu itu makam keramat siapa. Saya kira hanya makam biasa, kata Mas yang dekat makam itu. Sampai pada akhirnya suatu waktu kakek itu muncul lagi di warung saya. Biasa saya tetap ini siapkan makan. Terus dan setelah itu dia bilang sama saya, dia bilang, Mas aku pamit ya, tugas saya udah selesai, katanya. Saya bilang, tugas apa Pak? Dia bilang biasa, katanya. Saya bilang ya udahlah. Oke ya Mas, kata dia. Saya pamit, assalamualaikum. Saya masih bengong kan, bingung juga ini pamitnya buat apa ya gitu kan. Terus saya jawab, waalaikumsalam. Terus saya hanya menoleh ke dalam sedikit, ke dalam rumah gitu kan. Pas ngeliat ke depan lagi udah nggak ada. Saya merinding kan, sempat merinding juga. Ini kakek siapa ya? Sampai merinding begini, belum pernah saya berhadapan dengan sesuatu yang gaib, tapi saya merinding gitu, tiba-tiba tiba-tiba hilang depan saya, bingung kan. Dan sampai saya pindah dari situ, dia udah nggak pernah muncul lagi, dia nggak pernah kelihatan lagi. Wallahu a'lam. Dia itu siapa? Saya nggak tahu persis. Yang jelas siapapun dia itu urusannya sama Yang Maha Kuasa. Oke, sahabat aku, untuk kisah kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada informasi atau pengetahuan tersendiri, dan kalau ada informasi atau kisah-kisah lain silahkan di komen di kolom yang ada. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share, komen juga. Terima kasih sahabat doaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.